Cek 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 cek. Yo halo guys, come back with me. Kali ini saya akan merangkum film perhororan duniawi yang mungkin bisa mengobati rasa penasaran kalian terhadap sekte sesat di luar sana. Film yang bakal gua bahas di sini adalah sebuah video dokumentasi pemuda-pemudi yang terjebak pada warga penyembah sekte iblis yang gak seharusnya kalian tiru ya guys ya. Film ini berjudul Paranormal Activity Next of Kin tahun 2021 yang disutradari oleh William Eubank. Tanpa banyak basa-basi lagi, karena sebentar lagi saya harus menghadiri hajatan anaknya The Rock. Siapkan cemilan kalian, posisikan kedudukan, selamat menonton dan... Maret tahun 2021, seorang wanita muda bernama Margot yang diperankan oleh Emily Bader berada di sebuah restoran dan dia sedang syuting film dokumenter dengan teman juru kameranya Chris yang diperankan oleh Roland Buck. Mereka bertemu dengan seorang pria bernama Samuel Baylor yang diperankan oleh Harry Ayres Brown yang merupakan kerabat Margot dari warga Amis. Samuel mengatakan bahwa dia sedang menjalani tahun Rumspringa untuk melihat dunia luar dan berhasil menghubungi Margot. Dia mengundang Margot dan Chris untuk bergabung dengannya di pertanian keluarganya. Self-indulgent, but yeah, I'm fine, but there's always something missing. Di rumah, Margot dan Chris bersama temannya mendiskusikan film dokumenter yang akan mereka jalani. Margot memiliki video ibunya, Sarah, yang meninggalkannya di rumah sakit dan Margot selalu mencari tahu mengapa ibunya meninggalkannya. Yeah, I've probably every time I watch it, like. Margot dan Chris pergi ke tempat tinggal Samuel dan bertemu dengan pria bernama Dale yang diperankan oleh Dan Lipper. Mereka berkendara ke pertanian di mana ayah Samuel, Yakub, yang diperankan oleh Tom Nowitzki, mengatakan kepadanya bahwa para tamu tidak diperbolehkan untuk tinggal. Bad news. Ketiganya kemudian pergi ke motor anjing. Ketiganya kemudian pergi ke motel untuk tidur, tetapi saat mereka mengobrol, tiba-tiba ya, mereka dikejutkan oleh Ellie yang diperankan oleh Colin Kaine. Kaget kan? Ya, podo wae aku kaget juga, cok. Setelah mereka membawanya kembali ke pertanian, Yakub memutuskan bahwa mereka bisa tinggal di sana. Oh no, it's okay, thank you. Alright, I'm this way. Saat mereka berada di kamar, Margot melihat keluar jendela ke arah hutan, di mana dia melihat lentera merah menyala semakin jauh ke dalam hutan. No, it's like 2 in the morning. It's like they're going into the forest. That was weird. Keesokan paginya, Margot bergabung dengan Samuel, kemudian dia memberinya tur ke daerah itu. Mereka pergi ke gudang di mana Margot hampir jatuh ke lubang mesin, tetapi Samuel berhasil menyelamatkannya. That wouldn't have been too good. I'm a klutz. Thank you so much. Seriously. Dia kemudian berbicara dengan wanita di pertanian yang berbicara tentang Sarah telah menjalin hubungan dengan orang luar, yang itu menyebabkan beberapa ketegangan dalam keluarga. Yeah, so you guys are like way too young to have Clara. Everyone knows it. Oh, so like he was? Over very well. We have a lot of work to do. Margot, Chris dan Dale kemudian bergabung dengan keluarga untuk makan malam tradisional. Und Segnet and the sacrifices. Thank you so much for allowing. I've always hoped that I could. Begin. Ham, go sing. Jesus wird kommen, Jesus wird kommen, Jesus wird kommen, es wird kommen, Jesus wird kommen. Ketika mereka mencoba untuk pergi tidur, generator untuk panas padam. Jadi Chris pergi keluar untuk menyalakannya kembali dan tiba-tiba Dude, close it. It's freezing. I fix it, but I'm already in my camis. It's dark. Come on.
Ya, dia menemukan salah satu anak laki-laki berjalan sambil tidur di luar. Chris meminta dua orang dewasa untuk membawanya kembali ke dalam rumah. He does it from time to time. Cold will bite you. Ketiganya mencoba berbaur dengan keluarga itu. Dale mendapat makeover dari anak-anak dan diberi pakaian tradisional Amis. Sementara Chris menunjukkan kepada anak-anak cara kerja kamera. Oh, yeah, what do we think? You got me. Hello, hello. See, that slow motion is getting like the little details, intricacies of you. Margot mencoba berbicara dengan seorang gadis kecil yang bermain dengan boneka, dan dia mengatakan bahwa dia menamakan bonekanya dengan nama Sarah, seperti ibu Margot. Yeah. Gadis itu tiba-tiba mengatakan Sarah masih di sini dan dia tidak menyukai Margot. Kemudian dia pergi dan meninggalkan bonekanya begitu saja. He's still here. Wait. Malamnya, Margot mendengar suara yang datang dari loteng. Dia mengambil kamera untuk menyelidiki apa yang sedang terjadi dan dia menggunakan pengaturan night vision. Somebody's up there again. Dia menemukan laci berisi barang-barang Sarah, termasuk surat yang dia tulis kepada keluarga yang mengatakan dia tidak akan membiarkan putrinya menjadi bagian dari apapun yang mereka kaitkan. Margot bersembunyi ketika dia mendengar seorang datang dan melihat Yakub datang karena suara berisik, tetapi tidak melihat apa-apa. Margot bersembunyi di bawah tempat tidur dan merasakan sesuatu ada di atasnya. Tetapi ketika dia merangkak keluar, dia tidak menemukan apa-apa. Ketika Margot mencoba memanjat keluar jendela untuk menghindari Yakub, dia melihat sesuatu yang tampak seperti wajah menjijikan terpantul di jendela. Keesokan harinya, Margot melakukan wawancara dengan Yakub tentang apa yang dia ketahui tentang Sarah. Dia memberitahu Margot bahwa dia adalah bunga liar, keluarga yang memberontak dan menderita masalah kesehatan mental, dengan beberapa upaya bunuh diri telah terjadi. Setelah dia jatuh cinta dengan orang luar, keluarganya kemudian menjauhinya. Where was our wildflower? So much anxiety. And free-spirited when she was a little girl. Rebel against our ways. She was shunned. Shunned. I found this letter. Margot menunjukkan Yakub surat yang dia temukan dan bertanya apa artinya. Yang dia katakan bahwa Sarah dipaksa dan membiarkan Margot pergi. When she said you can't have me or my... We don't allow children out of wedlock. Margot, Chris dan Dale kemudian berjalan melewati hutan dan menemukan kapel yang dibangun di tengah area hutan. Ketika mereka mencoba masuk, Yakub datang untuk menegur mereka dan mengatakan tidak ada yang boleh masuk. Yeah, Cousin Greg used to boost stuff all the time. Hola. This is a house of worship. It's off limits. Mereka kemudian kembali ke rumah untuk membantu menyiapkan makan malam. Tetapi, salah satu wanita tua hanya menatap ke jendela sambil menggores tangannya dengan alat pengupas kentang. Ngilubet. Hey. Let me just, Pada malam hari, Chris mendengar suara melengking dan membangunkan Margot. Mereka pergi untuk menyelidiki dan menemukan gudang di mana mereka menemukan Yakub dan anggota keluarga lainnya mengantarkan seekor bayi kambing dan kemudian membunuhnya. Dan di sini keanehan mulai terjadi di mana bayi kambing itu memiliki dua kepala sekaligus. Sangat tidak estetik sekali ya guys ya. Lanjut. Mereka membuang mayat-mayat entah kemana.
Margot dan Chris sekali lagi melihat orang-orang dengan lentera merah masuk lebih dalam ke hutan. Di pagi hari, Dale mengalihkan perhatian Samuel dengan menyuruhnya mengajarinya cara menunggangi kuda, sementara Margot dan Chris masuk ke kapal. Both hands on the reins. Good, good. Both. Come on. You wrong for that. Mereka menemukan gambar kultus dan deskripsi entitas iblis yang akan membuat orang menderita. Oh, Chris. The drawing that I saw in the attic. Keduanya menemukan palka dengan lubang yang mengarah ke bawah tanah. Mereka membuat tali kekang sehingga Margot bisa turun dan dia mendengar suara geraman yang tidak manusiawi datang dari bawah. Pretty bad. Chris! How was that? Oh. Hey, please! Chris? Look, if you just listen to it. Kembali ke rumah, Margot melewati kamar lama Sarah dan masuk ke lemarinya, anjing motor. Kembali ke rumah, Margot melewati kamar lama Sarah dan masuk ke lemarinya, di mana dia menemukan bahwa Yakub memiliki komputer pribadinya sendiri dan beberapa file tentang kehidupan pribadi Margot, seperti jadwal kerja dan sekolahnya dan bahkan alamat rumahnya, yang berarti mereka memata-matai Margot selama ini. Mereka telah melacaknya selama lebih dari setahun dan mereka sengaja agar Margot datang kepada mereka. Malam itu, Margot mencoba membangunkan Chris dan Dale ketika dia mendengar suara yang sangat menyeramkan, tetapi mereka berdua tertidur lelap. Dale, wake up. Wake up. Wake up! Dia melihat entitas tak terlihat yang meronta-ronta di sekitar ruangan dan tiba-tiba di pagi hari, mereka berdua melihat tempat tidur Margot dan langit-langitnya berlumuran darah, serta celana pinjamannya. Dia seperti sedang menstruasi. Keluarga itu kemudian memeriksanya dan mengatakan dia hanya kelelahan. Cukup aneh bagi saya pribadi. Exhaustion, coupled with an unusual... Take her to a hospital. No, she doesn't need a hospital. Listen, let her get some rest. If her... Chris dan Dale mencoba pergi ke kota untuk membeli aki baru untuk mobil mereka yang mati. Mereka kemudian berpapasan dengan tukang pos yang memberi mereka tumpangan. Dan ketika mereka memberitahu bahwa mereka tinggal bersama keluarga Baylor, tukang pos menegaskan bahwa keluarga itu bukan Amis. Nah loh. You guys staying at the Baylor farm? You know the Baylors ain't Amish. Hey, I've been working this route for over, and most of them are Amish. Dan di sini saya mulai dibikin bingung dengan situasi yang sedang terjadi. Lanjut. Di toko, mereka meminjam komputer dan mereka mengetahui bahwa keluarga itu adalah sekte yang terlibat dengan iblis bernama Asmodeus, yang merupakan sumber kekerasan besar di antara kelompok mereka. We're devil worshippers. Click that right there. The top. Led by a pestilence. Crops and livestock. Like a church. It was believed to be the work of the demon he unleashed upon the world. Kemudian, Chris dan Dale merencanakan untuk pergi dari tempat itu, tetapi mereka tidak dapat menemukan Margot. 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 It is. Until the bell stops ringing. What? Dale pergi untuk memasang aki ke mobil mereka dan Chris pergi ke kapel, tetapi dia bertemu dengan Yakub dengan todongan senjatanya. Dia mencoba untuk menghentikan Chris dalam campur tangan rencana mereka. Dia mengatakan bahwa jika mereka tidak melakukan ritual itu, mereka akan memiliki masalah yang sangat besar dan akan ada iblis yang membunuh siapapun. Tetapi Chris tidak mendengarkan Yakub dan dia bertarung dan melepaskan pistol dari tangannya. One of us.
Yakub mencoba untuk mencekik Chris, tetapi dia memukul kepala Yakub menyebabkan dia tersandung dan jatuh ke dalam lubang sampai koid. Chris mengikat tali kekang dan berjalan ke bawah, di mana dia menemukan salah satu wanita kultus tua yang mencoba melakukan ritual kepada Margot. Dia melihat ke atas dan melihat makhluk iblis mengerikan yang berisi Asmodeus dirantai ke tanah, dengan wanita yang mencoba agar makhluk itu menghuni tubuh Margot untuk menghentikannya agar tidak merasuki orang lain. What are you doing to her? Margot, get the fuck up! Fuck. Please, wake up, Margot. Come on. It's time to go. Chris kemudian membangunkan Margot dan menyuruhnya lari. Makhluk itu menjadi marah dan membunuh wanita pemuja itu. You're doing. Fuck, how are we gonna get out of here? Margot dan Chris berlari ke harness di mana Dale yang sedang mencari mereka. Shit, Dale! Dale! Just pull up the pulley! We need you to pull the pulley! Faster! Don't leave your brother down here. Fuck. Come on, man! Pull the fucking rope now, man! Alright, Dale, put me out! Put me out, man! Namun, makhluk itu mulai memanjat lubang dan mengejar mereka bertiga. Mereka mencoba berlari, tetapi makhluk itu menebas leher Dale. Margot dan Chris kemudian bersembunyi. Mereka mencoba kabur dengan mobilnya, tetapi kunci mobil tersebut ada pada Dale. Where the fuck you put the keys? Alright, we should go get it. Mereka kemudian berlari kembali keluar dan pergi ke mayat Dale dan mengambil kuncinya. Saat mereka berlari kembali ke mobil, mereka menemukan kultus dan pertanian dalam kekacauan, dengan satu orang terbakar dan satu lagi dengan mata dicungkil saat makhluk itu merajalela. Makhluk itu menemukan mereka dan menyerang Chris, tetapi Margot sadar bahwa makhluk itu telah mengambil alih tubuh Sarah. Dia mencoba berbicara dengan monster itu yang dia anggap sebagai ibunya Sarah. Lalu, dia mengambil kesempatan untuk menusuk lehernya dengan kail. You see? It's me. Here now. Margot berhasil menyelamatkan Chris dan mereka berhasil kembali ke van. Setelah beberapa kali gagal, mereka berhasil menerobos pintu gudang dan melarikan diri dari pertanian untuk selama-lamanya. Polisi kemudian tiba di pertanian itu dan menemukan adegan berdarah. Seorang petugas mendengar bayi menangis, tetapi kemudian melihat itu hanya Samuel yang sekarang dirasuki oleh Asmodeus. Let me see your hands now. Dia menggunakan kekuatannya untuk mengendalikan pikiran polisi itu dan tiba-tiba ya, secara spontan polisi itu bunuh diri di tempat dan dia berjalan ke kota menggunakan mobil polisi itu dan film pun berakhir. Gimana? Cukup tegang bukan? Awalnya saya juga takut melihat film ini karena saya paling gak suka film yang berisi penjamskaran duniawi anjing. Apalagi rumah record saya depan belakang hutan yang cukup medeni nemen bagi saya guys ya. Pesan yang bisa kita ambil dalam film ini, jangan pernah ikut pada sekte-sekte sesat apapun itu ya guys ya. Ingat, saya Ardi pamit undur diri. Bye-bye.